dalam perjalanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang ya, dalam jihad, dalam perangnya itu kadang-kadang Nabi memakai satu baju perang, satu baju besi untuk melindungi tubuhnya dari tebasan pedang, dari tusukan tombak, anak panah dan sebagainya. Nabi pakai baju besi. Kadang-kadang satu dia pakai. Kadang-kadang Nabi memakai dua baju perang sekaligus. Jadi berlapis dua. Dan kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini adalah Sayyidul Mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Orang bertawakal ini artinya orang yang menyerahkan keselamatannya kepada Allah Ta'ala. Dia yakin bahwa keselamatan dia itu di tangan Allah Ta'ala. Rezekinya itu di tangan Allah Ta'ala. Itu orang tawakal. Dan Rasulullah adalah pemimpin orang-orang yang bertawakal. Siapa orang yang paling hebat tawakalnya di dunia ini? Rasulullah lah pemimpinnya. Tak ada yang tawakalnya sehebat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi lihat bagaimana tawakalnya Rasulullah. Tapi di rumah Rasulullah ada 7 baju perang, baju besi yang beliau pakai ketika perang. Jadi bukan mentang-mentang bertawakal langsung pergi perang tak pakai apa-apa. Pakai baju jubah aja gitu. Nabi pakai baju besi, pakai ini lagi, topi besi itu untuk melindungi kepala. Jadi salah kalau ada orang naik kendaraan, naik sepeda motor, tak pakai helm, terus bilang tawakal. Salah itu. Jadi yang betul itu ya Pak Polisi yang suruh kita pakai helm, suruh berhenti kalau lampu merah berhenti, ya, itu tawakal itu. Periksa kendaraan kita, kelengkapannya sebelum berpergian, nah, itu tawakal itu. Di Rasulullah itu rajanya tawakal, tapi di rumahnya ada 7 baju besi. Ada sekian banyak pedang, ada mighfar, penutup kepala helm apa? Besi itu untuk perang. Inilah salah satu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwa melakukan usaha yang menjadi sebab melindungi dan menjaga diri kita itu tidak bertentangan dengan prinsip tawakal. Jadi hakikat tawakal itu kita menyandarkan keselamatan kita, rezeki kita, segalanya kepada Allah Ta'ala. Hati kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi juga kita jangan melupai usaha, ikhtiar. Ada al-akhzu bil asbab. Itu bagian dari sunnatullah yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan ini banyak contohnya dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah riwayat Ibnu Abbas, hadis sahih, ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menitipkan Hajar dan Ismail yang masih sangat kecil, masih bayi, disuruh letakkan di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan. Itu Mekah yang sekarang ini, jadi kota Mekah. Dulu tidak ada kehidupan di situ. Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengantarkan istri dan anaknya ke tempat itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Diantarkan sesuai dengan perintah Allah. Tapi Nabi Allah Ibrahim tetap membawa bekal, makanan dan minuman. Dia bawa bekal. Walaupun dia tahu bekal itu akan habis. Karena setelah itu Nabi Ibrahim harus pergi meninggalkan mereka atas perintah Allah. Jadi setelah Hajar dan Ismail diletakkan di tempat itu, kemudian di situ ada perbekalan makan dan minum. Sebutkan dalam hadis secara sharih, ada makan dan minumnya di situ. Dibawa oleh Ibrahim. Dan dia tahu nanti itu akan habis. Dalam hitungan hari akan habis. Setelah itu bagaimana? Tawakal pada Allah. Nah, itu baru tawakal. Dan ternyata tawakal yang seperti itu membuahkan hasil. Coba perhatikan bagaimana kelanjutan kisah dari Hajar dan Ismail di tempat itu. Apakah mereka mati? Tidak. Karena itu perintah Allah, pasti Allah akan menjaga mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Tapi Nabiullah Ibrahim sebelumnya membawa bekal.
makanan dan minuman untuk anak, untuk istrinya itu, supaya dia bisa menyusui bayinya yang masih kecil itu. Sampai keluar sumur Zam-Zam itu tadi. Sampai datang suku Jurhum tinggal di situ, sehingga di situ menjadi perkampungan. Sampai Hajar wafat dan Ismail menikah dengan wanita Jurhum. Sampai beranak pinak. Akhirnya ramai di situ, berketurunan, sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil dari sebuah tawakal yang benar. Jadi tidak dengan serta-merta Nabi Ibrahim datang saja begitu dengan tangan kosong. Tidak, usaha ikhtiar. Karena itulah ajaran Islam, begitulah Islam mengajarkan. Dan Islam ini bukan ajaran Nabi kita saja. Nabi-Nabi dulu juga Islam semuanya. Ashabul Kahfi lari dia. Menyelamatkan diri. Dari kejaran raja yang zalim. Siapa namanya itu? Dicyanus atau siapa itu? Menurut Israeliat. Raja yang zalim itu. Lari ke gua. Bersembunyi di gua. Ini kan bagian dari tawakal juga. Al-akhdhu bil asbab. Arti bertawakal kepada Allah. Keselamatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyelamatkan diri masuk dalam gua. Dan mereka membawa bekal. Setelah 300 sekian tahun terbangun, mereka merasa lapar. Salah seorang dari mereka mengatakan, tolong salah satu dari kita pergi ke pasar mencari makanan. Ini ada uang dirham. 1 dirham tolong cari makanan. Berarti mereka bawa uang, bawa bekal. Keselamatan di sisi Allah Ta'ala. Tapi mereka mengambil sebab-sebab keselamatan tadi. Ada ikhtiar. Bawa uang, bawa perbekalan. Sampai diketahui bahwa mereka adalah orang yang hidup 300 tahun yang lalu tertidur selama itu di dalam gua tersebut. Ada tawakalnya. Siti Maryam melahirkan seorang diri di tempat yang sangat jauh dari keluarganya. Tidak ada orang lain, tidak ada bidan, tidak ada siapapun. Dia dengan putranya melahirkan itu. Dengan izin Allah, tempat yang gersang, yang tidak ada apa-apa, tidak ada makanan dan minuman, dengan izin Allah, ada tumbuh pohon kurma itu berbuah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kemudian Allah berfirman kepada Maryam ini? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Maryam yang dalam keadaan lemah baru saja melahirkan disuruh menggoyang atau menggerakkan pohon kurma itu supaya jatuh buah kurma. Itu mengajarkan kepada kita, hati bertawakal, tapi tangan juga berusaha. Itu satu pengajaran kepada kita. Mudah bagi Allah menjatuhkan buah kurma itu, mudah. Sebagaimana Allah menumbuhkannya dengan segera, Allah Maha Kuasa, Allah juga mudah menjatuhkan setumpuk pohon buah kurma untuk bisa dimakan langsung. Mudah bagi Allah. Tapi Allah ingin mengajarkan kita, walaupun kamu dalam keadaan lemah, tapi harus ada usaha, gerakkan itu pohon supaya buahnya jatuh, minum. Begitulah Islam mengajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah pun begitu. Nabi bersembunyi di gua selama 3 hari 3 malam. Nabi mempersiapkan segala kesiapan, persiapan matang. Berjumpa dengan Abu Bakar, pergi Rasulullah ke rumah Abu Bakar di siang hari pada saat orang-orang Quraisy sedang tertidur. Nabi menutup wajahnya. Kalau kita pikir untuk apa Nabi menutup wajahnya? Toh keselamatannya sudah dijamin oleh Allah. Tapi Nabi berusaha, berikhtiar, tutup wajahnya supaya tidak dilihat orang. Berdialog dengan Abu Bakar secara rahasia, jangan ada yang tahu. Kemudian disiapkan kendaraan yang bagus, disewa lagi penunjuk jalan. Kemudian Nabi SAW ketika mau hijrah ke Madinah itu arah ke negeri Syam. Tapi Nabi membalikkan arahnya ke negeri Yaman untuk mengecoh lawan. Mengecoh lawan. Kemudian di seputaran tempat persembunyian Rasulullah itu disuruh orang mengembala kambing untuk menghapus jejak-jejak kaki Rasulullah SAW. Berbagai usaha beliau lakukan. Membawa bekal dan sebagainya. Ketika sudah bersembunyi di gua, ternyata orang-orang yang mencari Rasulullah yang ingin membunuh Nabi pun masuk ke dalam gua itu.
Ketika masuk ke dalam gua, Abu Bakar, dan jaraknya sudah cukup dekat, posisi musuh-musuh ini dengan Rasulullah dan Abu Bakar ini sudah sangat dekat. Sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya Al-Gojo ini melihat ke arah kaki mereka, sungguh mereka akan melihat posisi kita, posisi persembunyian kita. Tinggal lihat ke bawah aja nampak itu Abu Bakar dengan Nabi sedang bersembunyi. Pada saat itu Nabi SAW dengan penuh tawakal mengatakan, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang seperti kita ini, sementara yang ketiga adalah Allah Ta'ala. Artinya Allah bersama kita, jangan takut. Usaha sudah cukup, ikhtiar sudah cukup. Sekarang tunggu pertolongan Allah. Jadi sekarang saatnya menggapai menyambut pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlihat itu posisi persembunyian Nabi dan Abu Bakar itu di tempat itu. Ini tawakal yang benar seperti itu. Makanya dulu Ibnu Hibban meriwayatkan ketika ada seseorang datang ke Masjid Nabawi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, orang tadi membawa onta. Kemudian ontanya mau dilepas. Dia tanya, ya Rasulullah, onta ini saya ikat atau saya lepas kemudian saya bertawakal? Kata Nabi, ikat dulu ontanya baru bertawakal. Jadi jangan belum apa-apa udah bertawakal. Kunci masih ada di Honda, langsung tawakal, ambil dulu kuncinya. Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, selesaikan dulu itu. Kemudian baru masuk ke dalam masjid, disitulah bertawakal. Makanya para ulama membedakan antara tawakal dengan tawakal. Jadi ada dua kosakata yang berbeda, mirip tapi berbeda, jauh perbedaannya. Yang benar itu adalah tawakal dengan tasydid atas wazan tafa'ala yatafa'alu, tawakkala yatawakkalu, tawakkulan. Kemudian jadi bahasa kita tawakal. Tawakal itu sebenarnya kata kerja. Yang pakai tasydid itu yang benar, tawakal. Yang satu lagi salah. Yang satu lagi apa? Tawakal. Atas wazan tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan. Tawakala yatawakalu, tawakulan. Yang tawakala ini enggak betul. Itu bukan tawakal. Itu dia pasrah saja gitu, menunggu keajaiban, tidak ada ikhtiar. Itu namanya tawakal. Jadi cara bacanya pun dah beda. Tawakal itu lembek baca. Satu lagi Pak, tawakal. Keras dia. Ada usaha. Jadi yang dimaksud sini adalah tawakal. Ini salah satu pelajaran dari kisah tentang baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.